Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kali ini kita akan bahas saham Telkom. Tapi sebelum kita bahas saham Telkom, kita akan bahas beberapa saham BUMN yang belakangan ini terus turun, teman-teman. Jadi bukan beberapa ya, kayaknya hampir semua saham BUMN, saham perusahaan BUMN itu turun semua. Dan semuanya itu asing lepas barang, teman-teman. Jadi kalau kita lihat saham-saham BUMN nih, contohnya Big Bang ya, Telkom, terus saham semen dan lain-lain, itu yang turun ya, hampir semuanya turun dan semuanya dilepas asing. Nah, kenapa sih asing itu berbondong-bondong ngelepas saham BUMN? Apakah karena profitnya tuh drop banget? Enggak, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat saham Big Bang, ya BRI, Mandiri, BNI, BTN, BRIS, itu profitnya naik loh. Tapi asingnya ngejual. Udah distribusi dari bulan lalu gitu. Telkom itu profitnya turunnya tipis. Tapi sahamnya udah hampir turun 50%. Ya, dari sini dari 4.200 sekarang udah 2.800. Ini udah 40% ya. Nah, SMGR, teman-teman. SMGR itu kalau kita lihat di sini profitnya turunnya dikit. Dari harga profit 561 miliar jadi 471. Ini turunnya sedikit, wajar, namanya bisnis ada namanya naik turun. Tapi saham SMGR udah turun lebih dari 50%, teman-teman. Lihat ya dari sini ya. Dari 8.000-an sekarang tinggal 3.000-an. Jadi kalau menurut saya, teman-teman, nggak sesederhana asing itu keluar taking profit ya. Karena kalau kita ngomong SMGR dan Telkom, itu asing nggak mungkin kalau keluar dia taking profit. Di Telkom dan SMGR tuh asing kalau keluar dia cut loss. Terus untuk di Big Bang mungkin beberapa kalau pas waktu di atas dia taking profit ya si asing. Tapi kalau di yang saham-saham BUMN yang lain, apalagi di konstruksi itu asingnya keluarnya cut loss. Kenapa kok asing itu berbondong-bondong cut loss? Jawabannya cuma satu, teman-teman. Pengelolaannya yang nggak bener. Ini udah pasti. Asing udah nggak percaya lagi dengan saham-saham BUMN. Pasti itu doang alasannya ya. Nggak percaya lagi, maksudnya prospek kedepannya itu asing nggak percaya gitu ya, bahwa saham-saham BUMN itu bakal bagus karena pengelolaannya ya amburadul seperti ini. Utangnya banyak, korupsi menumpuk. Terus yang megang itu bukan orang-orang yang berkompeten. Kalau menurut saya, teman-teman ya, pribadi saya, orang-orang yang megang BUMN ya, dari direktur, komisaris atau yang petinggi-petingginya itu ya, kalau menurut saya itu mereka itu hanya bagi-bagi jatah kursi aja. Jadi bukan orang-orang yang benar-benar kompeten bisa ngurus perusahaan BUMN tersebut. Jadi ya wajar asingnya itu keluar dari saham-saham BUMN. Itu mungkin jawaban paling masuk akal ya. Kenapa asing ini cut loss di saham BUMN
sebagian besarnya ya karena mereka itu nggak percaya sama pengelolaannya, atau mungkin mereka udah istilahnya sama Indonesia ini udah nggak percayalah sama perusahaan-perusahaan Indonesia seperti itu. Semoga aja masalah ini segera diperbaiki gitu ya sama pemerintah ya, dari BUMN itu ya ya diurus dengan baik lah seperti itu guys ya. Semoga kalau memang kedepannya diurus dengan baik jadinya asingnya mulai masuk lagi. Oke, kita bahas ke Telkom teman-teman ya. Nah, alasan asing jual udah tahu ya untuk di Telkom ini, karena Telkom ini tuh turun itu karena asingnya ngejual gitu ya, ngejual sahamnya gitu ya. Dan alasannya tadi udah saya sebutin kenapa asing ngejual, dan kira-kira Telkom ini mau sampai mana sih turunnya. Ini udah mau ke harga pandemi loh Telkom loh, luar biasa guys. Wow, ngeri banget ya. Kita kan hitung harga wajarnya dulu yang terupdate dari Telkom teman-teman, biar kita tahu berapa kira-kira harga wajar Telkom. Padahal nih Telkom tuh turunnya nggak signifikan loh. Dari 6,4 triliun profitnya turun ke 6,0. Turunnya 300 miliaran doang, 400 miliaran doang. Kecil banget, tapi sahamnya udah turun 40%. Luar biasa. Dan ini sebenarnya profitnya ini sama tahun 2021. Di 2021 rata-rata harga masih 3.400-an. Nah, sekarang harganya cuma 2,8. Asingnya ngejual guys. Cut loss asingnya di saham Telkom nih. Kita masukin ya untuk harga wajar saham Telkom biar kita tahu nih berapa kira-kira harga wajar Telkom ya. Kalau teman-teman udah punya AVG-nya di berapa gitu ya, nanti nah ini ketahuan nanti kalau udah tahu harga wajarnya. Kita lihat harga bukunya di sini 1705. 1705. Untuk BBV anual di sini 1,65 ya. 1,65. Terus untuk harga saat ininya itu 2810 ya, 2810. Nah, untuk ROE anual di sini masih tembus 14,33 ya. 14,33. Nah, kita akan masukin ROE yang ke belakang, kita setahunkan dulu teman-teman. Nah, di sini di tahun 2023 dia tembus 1569. Ya, kita lihat 15,69. Nah, terus lanjut 13,90. Oke, terus lanjut 17,03, 17 nih cadangan. 103, nice. Terus lanjut lagi sebentar. 15,92. Agak serak guys, sorry. Nah, di sini satu lagi ya. Mana yang salah nih? 17. Oh, 17,03 ya. Di sini. Terus di sini itu 15,92. 17,21. Nah, kita akan buka berapa kira-kira harga wajar dari saham Telkom, guys. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini dia, guys. Ini adalah perkiraan harga wajar dari saham Telkom. Di Telkom itu harga wajarnya di sekitaran 2.600 lah. Nah, ini 2.600 dengan PBV sekitaran 1,6, 1,5, 1,6. Berarti harga wajar Telkom tuh di sini, teman-teman. Di sini. Nah, di pandemi. Harga pandemi, guys, itu adalah harga wajar di Telkom. Jadi, kalau menurut saya teman-teman, kalau teman-teman udah terlanjur nyangkut di saham Telkom, tunggu aja dulu. Karena asingnya masih jualan terus, asing masih cut loss, asing masih nggak percaya sama BUMN Indonesia. Tunggu aja dulu di sekitaran 2.600. Nah, kalau dia sideways di situ, teman-teman langsung AVG down aja. Jadi, tunggu aja dividen tahun depan sih, harusnya masih menarik Telkom. Kalau di harga 2.600-an tuh, berarti dividen Telkom tuh nyaris 6 atau 7%. Jadi menarik kalau mau nunggu sampai dividen kalau teman-teman dapat di 2.600 teman-teman di harga wajarnya. Nah, itu guys ya, perkiraan turunnya Telkom itu kira-kira ya sampai segitu, 2.600. Ya, jadi istilahnya kalau teman-teman itu nyangkut di Telkom di harga 3.000 misalnya, 3.000, 3.100. Ya, kalau menurut saya sih, ya walaupun asingnya ini udah nggak percaya lagi sama BUMN Indonesia, tapi guys ya, namanya Telkom ini adalah induk dari telekomunikasi di Indonesia. Jadi, Telkom itu punya anak usaha namanya itu MTEL. MTEL itu adalah tower guys. Tower-tower yang buat nyebarin sinyal-sinyal gitu ya. Dan itu punyanya Telkom. Jadi, provider-provider telekomunikasi lain tuh nyewa tower ke Telkom. Jadi istilahnya
selama teman-teman itu masih pakai HP yang ada sinyalnya, ya walaupun provider apapun, mau pakai XL kayak mau pakai Indosat kayak mau pakai Axis atau apapun itu, tetap aja akan nguntungin Telkom juga seperti itu guys ya, walaupun teman-teman nggak pakai Simpati. Jadi asal masih ada HP, saya kira sih masih oke lah Telkom untuk kedepannya, dan IndiHome juga masih jalan. Dan mungkin masalahnya itu karena mungkin Starlink guys, mungkin Starlink yang istilahnya mulai ngambil pelanggan Telkom kalangan atas. Jadi Starlink itu udah mulai ngrogoti pelanggan IndiHome kalangan atas. Yang istilahnya yang IndiHome yang kecepatan tinggi, ya mungkin buat gamer atau apa yang tagihannya tuh 700.000, 800.000, 1 juta, kan ada tuh Telkom yang kecepatannya berapa ratus Mbps gitu ya. Nah itu mulai beralih ke Starlink, tapi itu persentasenya cuman kecil teman-teman, kecil sekali persentasenya. Jadi istilahnya kayak kita nih, kayak saya nih cuman cukup 20 Mbps cukup cuma buat bikin video seperti ini cukup. Nggak mungkin, karena saya juga di rumah bikinnya, nggak mungkin juga saya masang Starlink kan gitu. Jadi istilahnya memang Starlink masuk ke Indonesia itu berpengaruh sama Telkom, tapi nggak signifikan sebenarnya teman-teman kalau menurut saya. Yang ngaruh itu sebenarnya ya karena kepercayaan asing yang udah mulai pudar ke BUMN Indonesia karena pengelolaannya yang nggak bagus, banyak korupsi, dan orang yang megang juga bukan orang-orang yang kompeten seperti itu guys. Masalahnya paling seperti itu. Nanti kedepannya kalau misalnya BUMN itu dirombak ya, diurus dengan baik sih, harusnya asing mulai masuk lagi lah di saham-saham BUMN, gak hanya Telkom ya. Konstruksi, semen, bank-bank lagi akan dimasukin oleh asing ya. Semoga aja pemerintah mendengarkan ini ya, karena banyak banget orang-orang atau warga Indonesia nih guys ya, retail Indonesia yang nyangkut di saham BUMN ya. Jadi istilahnya semoga aja dipikirin lah ya kan, rakyatnya menderita nih yang nyangkut di BUMN. Oke, mungkin terima kasih untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.